Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini izinkan saya untuk presentasi tentang program pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan tentang pengelolaan sampah organik dalam kerangka fiqhul bi'ah atau fikih bi'ah. Ini adalah fikih lingkungan dalam konteks Islam. Kita berpartner dengan Wonder Green, sebuah pengelola sampah berbasis komunitas di Mejewetan, Gamping, Sleman, yang mereka sudah beroperasi kurang lebih 2-3 tahun mengelola sampah komunitas masyarakat di situ, dikumpulkan kemudian menjadi tabungan mereka, karena sampah-sampah tersebut dijual ke pengepul dan pengepul memberikan uang sebagai penggantinya, dan uang itu akan ditabung menjadi tabungan warga yang bisa diambil kapan saja. Nah, karena selama ini yang mereka kumpulkan adalah sampah non-organik atau anorganik, mereka tidak punya pengalaman tentang bagaimana mengelola sampah organiknya. Nah, di sini pengabdian masyarakat kali ini mencoba membantu mereka dari sisi pengelolaan sampah organik. Tapi pertama-tama yang kita berikan kepada mereka, kita tawarkan kepada mereka adalah pemahaman tentang lingkungan dan Islam dalam konteks Islam, yang kita istilahkan sebagai fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Bagaimana lingkungan itu didudukkan dalam ajaran Islam. Bagaimana pandangan Islam melihat lingkungan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya kah, harus dilestarikan kah, atau harus dieksploitasi sebesar-besarnya. Yang kedua adalah pelatihan pengelolaan sampah organik dengan menggunakan ember tumpuk, dan ini nanti kita mendatangkan satu fasilitator dari bank sampah yang memang sudah berpengalaman. Dan yang ketiga, kita melakukan hibah kepada masyarakat penyerahan ember tumpuk yang dijadikan sebagai alat untuk untuk pengelolaan sampah organiknya. Nah, ini dalam konteks kajian fiqhul bi'ah yang kita kaji adalah buku dari Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab tentang Islam dan lingkungan, dan fikih ekologi atau fiqhul bi'ah, yang banyak terinspirasi sebenarnya oleh kitabnya Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul Ri'ayatul Bi'ah fi Syariah Al-Islamiyah atau fi Syariatul Islam, dan yang membawakan atau mengkaji fiqhul bi'ah tersebut pada pengabdian kali ini adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Azhar. Beliau membahas secara umum tentang konsep Islam itu sendiri, yang bukan merupakan semata-mata praktek ritual, tapi juga praktek yang lain, termasuk di dalamnya menjaga lingkungan. Itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri, menjalankan misi manusia sebagai khalifah di atas bumi. Dan salah satu aspek pentingnya menurut Dr. Azhar, Profesor Azhar, adalah menjaga lingkungan atau menjaga dan menjalankan fiqhul bi'ah atau fikih lingkungan itu tadi. Jadi kalau mengutip istilah Profesor Azhar, kita untuk generasi-generasi yang akan datang harus mewariskan, jangan sampai mewariskan air mata. Yang harus kita wariskan adalah mata air. Dan itu harus berawal dari contoh-contoh yang paling kecil, seperti tidak menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan air wudhu misalnya. Dia contohkan, dia tampung di dalam ember dan kemudian dia pakai untuk menyiangi tanaman yang dia tanam. Itu adalah praktek yang paling kecil dari menjaga lingkungan. Terus kemudian program kedua yang kita laksanakan selain daripada kajian fiqhul bi'ah yang diampu oleh Profesor Dr. Muhammad Azhar ini adalah kita menyelenggarakan workshop pengelolaan sampah organik, yang kali ini kita mendatangkan Bapak Jehan dari Bank Sampah Gemah Ripah di Yogyakarta. Beliau menyampaikan materi ini tentang bagaimana cara membuat ember tumpuknya, bagian atas diisi apa saja, di bagian bawah ditambahin dengan keran, terus kemudian
bagaimana yang di bagian atas itu lapisan pertamanya tanah, baru kemudian dilapisi dengan sampah organik, dilapisi lagi dengan tanah lagi, kemudian dikasihkan cairan pencair sampah yang namanya dengan salah satu alat bantunya itu adalah EM4 yang dicampur dengan air yang kemudian nanti bisa mempercepat proses pemrosesan sampah organik. Setelah jadi didiamkan selama kurang lebih 3 bulan, nanti akan ada cairan yang masuk ke ember bawahnya, dan itu nanti menjadi air yang disebut sebagai air lindi, dan itu bisa dijadikan sebagai pupuk cair, dan yang atas menjadi kompos. Nah, begitu kira-kira sampah organik itu dikelola, dan diharapkan sangat diharapkan dapat mengurangi lah tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu di Piungan. Dan yang terakhir, ya ini masih workshop pengelolaan sampah organik tadi itu, menjelaskan tentang bagaimana ini tadi air lindi yang diperoleh dari ember tumpuknya tadi itu perlu dikeringkan, perlu dicampur dengan air lagi untuk kemudian diaplikasikan ke tanaman agar membuat tanah makin subur dan tanaman juga makin subur dan organik begitu. Nah, dan di sesi akhir kita juga serah terimakan ember-ember tumpuk yang sudah kita beli dan agar bisa dipergunakan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Nah, dengan demikian maka mudah-mudahan dengan pelatihan dan pemahaman tentang pengelolaan sampah organik dari sudut pandang Islam maupun dari sudut pandang praktis ini dapat mengurangi tumpukan sampah yang kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa mengakibatkan ledakan yang bahkan di TPA Lewi Gajah tahun 2005 mengakibatkan 157 orang meninggal. Itu adalah akibat dari pengelolaan sampah organik maupun anorganik yang tidak baik. Dan mudah-mudahan dengan langkah kecil ini dapat mengurangi terjadi bencana-bencana sampah di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.